Pilgub Sumut, cuma 2 pasangan calon, atau bisa, calon tunggal. Setelah Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa memberikan rekomendasi kepada Muhammad Bobi Afif Nasution, hanya ada 2 kemungkinan pilkada di Sumatera Utara, calon tunggal melawan kota kosong, atau 2 pasangan calon. Dan kalau melihat konfigurasi partai politik di luar pendukung Bobi Nasution, yang paling memungkinkan adalah diajukannya Ahok atau Basuki Cahayapurnama sebagai lawan tanding terhadap Bobi Nasution, dengan alasan sebagai berikut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Dari ketentuan tersebut, maka partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan bakal pasangan calon apabila jumlah kursi yang dimiliki partai politik atau gabungan partai politik di DPRD Provinsi Sumatera Utara paling sedikit 20 kursi, karena jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebanyak 100 kursi. Sesuai hasil pemilu 2024 yang lalu, perolehan kursi partai politik di DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut. Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 4 kursi atau 4,00%. Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 13 kursi atau 13,00%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 21 kursi atau 21,00%. Partai Golongan Karya memperoleh 22 kursi atau 22,00%. Partai Nasdem memperoleh 12 kursi atau 12,00%. Partai Buruh tidak memperoleh kursi. Partai Gelombang Rakyat Indonesia tidak memperoleh kursi. Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 10 kursi atau 10,00%. Partai Kebangkitan Nusantara tidak memperoleh kursi. Partai Hati Nurani Rakyat memperoleh 5 kursi atau 5,00%. Partai Garda Republik Indonesia tidak memperoleh kursi. Partai Amanat Nasional memperoleh 6 kursi atau 6,00%. Partai Bulan Bintang tidak memperoleh kursi. Partai Demokrat memperoleh 5 kursi atau 5,00%. Partai Solidaritas Indonesia tidak memperoleh kursi. Partai Perindo memperoleh 1 kursi atau 1,00%. Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 1 kursi atau 1,00%. Partai Umat tidak memperoleh kursi. Poros pengusung Bobi Nasution. Partai Gerindra merupakan partai yang pertama kali memberikan dukungan kepada Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Bahkan Partai Gerindra menjadi rumah bagi Bobi Nasution usai tidak lagi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia menjadi kader Partai Gerakan Indonesia Raya. Bobi Nasution setelah resmi mengantongi kartu tanda anggota Partai Gerindra, ia pun mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara, Senin 20 Mei 2024 di kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Partai Demokrat pada Rabu, 22 Mei 2024, memberikan dukungan kepada Bobi Nasution yang maju menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara. Dukungan diberikan saat Bobi Nasution menyambangi jajaran elit Partai Demokrat, Rabu 22 Mei 2024
tersebut. Elit Partai Demokrat yang hadir pada saat itu antara lain Kepala BPOKK Herman Khaeron, Sekjen Demokrat Teuku Rifki, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng, hingga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Lokot Nasution. Partai Golkar resmi mendukung Bobi Nasution maju Pilgub Sumatera Utara 2024. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, secara resmi menyerahkan surat rekomendasi atau dukungan kepada Bobi Nasution di rumah dinas Airlangga Hartarto di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu 19 Juni 2024. Partai Amanat Nasional resmi mengusung Bobi Nasution untuk maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024. Pengumuman dan penyerahan dukungan diterima langsung oleh Bobi Nasution pada Rabu 12 Juni 2024. Dukungan kepada Bobi Nasution ini merupakan hasil dari penjaringan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Berikutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan mendukung Bobi di Pilgub Sumatera Utara. Hal ini ia sampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Yang terbaru, saat tayangan ini dibuat, Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait didampingi jajaran Dewan Pimpinan Pusat menyerahkan rekomendasi kepada Bobi Nasution di kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2024. Dalam acara penyerahan rekomendasi itu, Jazilul Fawait mengusulkan selebritas Nagita Slavina sebagai calon wakil gubernur untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 untuk mendampingi calon gubernur Bobi Nasution. Salah satu alasannya yakni mempertimbangkan pengaruh Nagita Slavina di media sosial. Jazilul Fawait pun menegaskan usulan tersebut sudah didiskusikan dengan Bobi Nasution. Keenam partai politik yang sudah memberikan rekomendasi kepada Bobi Nasution tersebut, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat, memiliki akumulasi kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara sebanyak 62 kursi atau sebanyak 62%, dengan rincian sebagai berikut. 1. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki 4 kursi atau 4,00%. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya memiliki 13 kursi atau 13,00%. 3. Partai Golongan Karya memiliki 22 kursi atau 22,00%. 4. Partai Nasdem memiliki 12 kursi atau 12,00%. 5. Partai Amanat Nasional memiliki 6 kursi atau 6,00%. Dan 6. Partai Demokrat memiliki 5 kursi atau 5,00%. Dengan akumulasi kursi dari keenam parpol tersebut sebanyak 62 kursi atau sebanyak 62%, maka syarat pencalonan Bobi Nasution lebih dari cukup. Lebih dari 20 kursi atau 20% dari jumlah anggota DPRD di Provinsi Sumatera Utara. Poros pengusung lainnya. Partai politik yang tidak atau belum memberikan dukungan kepada Bobi Nasution sampai saat ini, saat tayangan ini dibuat, adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan. Akumulasi kursi dari kelima parpol tersebut sebanyak 38 kursi atau sebanyak 38,00% dengan rincian sebagai berikut. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki 21 kursi atau 21,00%. 2. Partai Keadilan Sejahtera memiliki 10 kursi atau 10,00%. 3. Partai Hati Nurani Rakyat memiliki 5 kursi atau 5,00%. 4.
Partai Perindo memiliki 1 kursi atau 1,00%. Dan 5. Partai Persatuan Pembangunan memiliki 1 kursi atau 1,00%. Dengan jumlah akumulasi dari 5 partai politik yang memiliki sebanyak 38 kursi atau sebanyak 38,00% tersebut, lebih dari cukup dari persyaratan pencalonan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri memiliki 21 kursi atau 21,00% kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dengan jumlah kursi yang dimiliki tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa mengusung pasangan calon sendiri. Kemungkinan besar untuk Partai Hanura, Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan akan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal ini masih terkait dengan tali temali dengan jalinan politik Pilpres 2024 yang lalu. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan ada di antara 3 partai tersebut memberikan dukungan ke Bobi Nasution kalau dilihat dari gelagat politik akhir-akhir ini, yang mulai intens ke pasangan calon presiden terpilih Prabowo Gibran. Di samping itu, juga ada faktor jalinan komunikasi politik di daerah. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera sejak awal pernah menyatakan mengusung Edi Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024 ini. Namun sampai tayangan ini dibuat, Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera belum secara resmi menyerahkan surat rekomendasi kepada yang bersangkutan. Bahkan ada rumor hangat yang berkembang bahwa Partai Keadilan Sejahtera akan memberikan dukungan kepada Bobi Nasution, Ketua Penjaringan bakal calon Kepala Daerah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara Amsal Nasution, menepisnya. Menurutnya Partai Keadilan Sejahtera membuka diri, tidak tertutup kemungkinan kerjasama dalam Pilgub di Provinsi Sumatera Utara. Sikap Partai Keadilan Sejahtera terbuka. Di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara dengan calon manapun, selama masih mau berkomunikasi, akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat, ujarnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri memiliki keleluasaan untuk mengusung pasangan calon sendiri, karena jumlah kursi yang dimiliki partai ini cukup memenuhi syarat pencalonan. Tetapi setidaknya akan ada partai yang bergabung, terutama yang memiliki tali temali dengan jalinan politik Pilpres 2024 yang lalu. Sebagai partai politik yang bisa mengusung pasangan sendiri, setidaknya salah satu dari bakal calon, yaitu bakal calon gubernurnya, berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sesuai dengan komitmen yang gencar digulirkan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada 2024 ini mengutamakan kader internal. Jika misalkan Partai Keadilan Sejahtera pada akhirnya bergabung dalam koalisi yang di dalamnya ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, lantas tetap bersikukuh mengajukan Edi Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan porsi sebagai bakal calon wakil gubernur, tentu tidak mudah dapat diterima, mengingat perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jauh lebih banyak, bahkan bisa mengusung pasangan bakal calon sendiri. Selain itu, tidak sejalan dengan komitmen untuk memprioritas kader internal dalam pencalonan dengan prioritas sebagai bakal calon gubernur, bukan bakal calon wakil gubernur. Bila kemudian Partai Keadilan Sejahtera tetap mengusung Edi Rahmayadi dengan membentuk poros baru dengan Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan, di mana bakal calon wakil gubernur berasal dari salah satu dari ketiga partai politik tersebut, maka jumlah kursi yang dimiliki gabungan partai politik ini baru 17 kursi atau 17,00%. Belum cukup syarat untuk mengajukan pasangan calon. Disinilah penjelasannya, mengapa Pilgub di Provinsi Sumatera Utara pada Pilkada 2024 ini paling banyak hanya bisa diikuti 2 pasangan calon, yaitu
pasangan bakal calon yang akan mengusung Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur dan pasangan lainnya. Dalam situasi seperti ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai peran kunci dalam pembentukan koalisi dari partai-partai yang sampai sekarang tidak atau belum memberikan dukungan kepada Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur. Dengan atau tanpa Partai Keadilan Sejahtera, dapat menempatkan diri menjalankan perannya sebagai partai politik yang memperoleh kursi terbanyak dalam koalisi dan dapat memprioritaskan kader internalnya dengan baik. Mengingat Pilgub lebih menitikberatkan kepada ketokohan bakal calon, maka ketokohan bakal calon penting untuk diperhitungkan. Dalam hal ini, rasa-rasanya hanya Ahok, Basuki Cahayapurnama. Ia saat ini kader penting di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia bisa menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara yang bisa lawan tanding. Mengingat ketokohan, kecerdasan dan pengalaman yang berlimpah ruah yang dimilikinya. Problemnya, apakah Ahok mau atau partai politik punya keperluan lain? Calon tunggal. Namun demikian, bila ketegangan politik pasca Pilpres 2024 mereda dan lambat laun dalam beberapa hari ke depan mencair, yang juga dikombinasikan dengan keperluan pemenuhan pasangan bakal calon kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota di beberapa daerah, terbuka saja kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa bergabung dengan partai politik yang mengusung Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur di Sumatera Utara ini. Bila demikian adanya, maka tidak akan terbentuk koalisi yang akan mengusung pasangan bakal calon lain selain Bobi Nasution, karena jumlah kursi partai politik yang belum atau tidak mendukung Bobi Nasution. Apabila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ikut bergabung, hanya memiliki 17 kursi. Tidak memenuhi syarat pencalonan di Pilgub Sumatera Utara ini. Dalam keadaan ini, pilkada di Provinsi Sumatera Utara hanya diikuti satu pasangan calon, yang berarti calon tunggal melawan kotak kosong. Begitulah prediksi pencalonan Pilgub di Sumatera Utara berdasarkan analisis yang berkembang saat ini. Tentu saja ini tidak bersifat final. Proses politik pencalonan Pilkada 2024 sedang dan terus berjalan. Hasilnya akan dapat dilihat pada saat resmi pendaftaran di KPU Provinsi Sumatera Utara nantinya. Kita tunggu saja. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Bila berkenan, mohon masukannya dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.